Halo, jumpa lagi bersama Resti di sini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita saat ini. Kita akan belajar tema 3 dengan judul Tugasku Sehari-hari. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kami akan belajar. Berkati kami agar kami dapat mengerti. Berkati anak-anak yang belajar dari rumah. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berikan semangat kepada mereka untuk tetap rajin belajar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke, ayat tema kita sepanjang pelajaran ini atau ayat hafalannya terdapat dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, karena judul kita adalah tugasku sehari-hari, berarti Tuhan meminta kita untuk jika ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, yang bisa anak-anak lakukan di rumah, mari kita lakukan sekuat tenaga kita. Tuhan memberikan pada kita tenaga untuk bekerja, membantu orang tua. Oke, pada saat ini Mem akan menceritakan tentang kehidupan Yesus waktu Yesus masih anak-anak ya. Apa yang Yesus lakukan? Di kota Nazaret, Yesus tumbuh jadi anak yang besar. Suatu hari, Yesus dipanggil oleh ayahnya yang bernama Pak Yusuf. Pak Yusuf memberi tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi. Anak-anak tahu kan pekerjaan dari ayah Yesus yaitu seorang tukang kayu. Nah, Yesus ini selalu membantu ayahnya untuk bekerja. Setelah selesai membuat kursi kayu, Yesus membersihkan sampahnya. Jadi ini tugas Yesus ya. Yesus waktu ada di dunia, Yesus membantu orang tuanya untuk melakukan tugas yang ada di rumah, tugas sehari-hari atau pekerjaan yang ada di rumah. Nah, setelah membantu orang tua, Yesus membereskan sampahnya. Jadi anak-anak, kalau misalnya bantu mama atau papa di rumah, jangan lupa untuk sampahnya dibereskan. Kerjakanlah pekerjaan itu dengan baik, kata firman Tuhan tadi, dengan sekuat tenaga. Mari kita mencontoh kehidupan Yesus yang selalu membantu orang tuanya dan juga selalu membantu orang lain. Oke, kita akan belajar subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Tugas ibu ya, ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun, sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, waktu Mem berkunjung ke rumah-rumah, Mem senang sekali mendengarkan ada orang tua yang bilang, ini rajin membantu saya. Membantu di rumah, kadang mengepel, membersihkan rumah, cuci piring, bantu bersihkan sayur. Oh, luar biasa. Jadi, kalau ada yang sering membantu orang tuanya di rumah, akan mendapatkan poin tambahan, nilai tambahan yaitu rajin membantu orang tuanya di rumah. Oke, sekarang kita akan mengenal letak rumah. Coba lihat gambarnya ya. Rumah Siti ini di tengah-tengah, terus ingat ya, rumah ini menghadap ke depan. Nah, kita harus tahu menghadap kemana rumah kita itu, lalu kita bisa tahu letaknya. Contoh, ini rumah Siti yang menghadap ke depan. Di sebelah rumah Siti ini berada di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi.
Di sebelah kirinya ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Tapi sayang ya, di sini kita tidak ada angkutan umum. Kalau di tempat-tempat lain biasanya ada angkutan umum. Jadi kita bayar. Kalau mau ke sekolah itu kita bayar pakai duit, naik mobil ya. Kalau anak-anak kan rata-rata diantar oleh orang tuanya. Kalau pergi ke tempat lain itu ada yang namanya angkutan umum atau mobil taksi yang bisa siapa saja bisa naik dan menuju ke tujuannya. Lalu sudah sampai di tujuan kita harus membayar. Oke. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Jadi kalau anak-anak dikasih uang saku orang tua, jangan lupa untuk sisihkan di tabung untuk masa depan. Nah, ini dia mengenal pecahan nilai uang. Kalau sekarang mungkin yang anak-anak sering lihat sekarang yaitu uang 1.000 ya. Kalau 500, 200 dan 100 jarang kita temukan di Kutai Barat ini. Tapi kalau di kota biasanya masih ada. Di Samarinda, di Balikpapan masih ada 100, 200, 500 dan 1.000. Oke. 100 ini nolnya ada 2. Ingat ya, ratusan 200 nolnya 2. 500 nolnya juga ada 2. 1.000 nolnya ada 3. Oke. Jadi perhatikan ya, kalau kalian ketemu uang 100 itu Rp100, kalau 200 itu Rp200, kalau 500 dibaca Rp500, kalau 100 3 nolnya dibaca Rp1.000. Oke, ini membandingkan uangnya. Ini 100 rupiah lebih kecil daripada Rp200. Ingat kan, pelajaran kita di tema 1 kita ada membanding-bandingkan angka, yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Nah, ini uang kertas ya. Kalau tadi itu uang koin. Nah, ini uang logam. Kalau sekarang kita akan belajar uang kertas. Ini uang 1.000. Perhatikan aja warnanya. Uang 1.000 ini kuning, ada kuningnya, campuran kuning. Terus kalau nolnya ada berapa? 3. Kalau ribuan 3 nolnya. Terus ada 2.000. Ini 2.000 warna abu-abu. Kemudian ada 5.000. 5.000. Kalau 02 di belakang ini tidak terlalu penting ya kita letakkan. Kalau misalnya lagi tulis uang 1.000 tidak perlu, karena di uangnya tidak ada kan, nolnya hanya 3. Kalau di sini nolnya ada berapa? 5 kalau ditulis, tapi kalau di uangnya tinggal 3. Oke, uang 5.000 warnanya coklat campur kuning. Jadi perhatikan aja warnanya. Perhatikan warnanya dan nolnya. Kalau 1 di depannya berarti 1.000. Kalau 2 di depannya berarti 2.000. Kalau 5 di depannya berarti 5.000. Nah, uang Rp10.000. Ingat ya kan 10 berarti 1 0 baru 3 nolnya, 1 2 3. Itu Rp10.000. Nolnya ada 4. Rp10.000. Warnanya warna ungu. Rp20.000. Nolnya juga ada 4. Namun perhatikan cara menulisnya ya. Di sini ada 20.000. Jadi setiap 3 angka di belakang itu, 3 nol di belakang itu kita titik lagi ya. Nah, Rp50.000. Warnanya warna biru. Nolnya ada 4. Kemudian Rp100.000. Nolnya ada 5 ya. Warnanya warna pink. Jadi kalau misalnya di rumah lupa ini uang berapa,
Berarti ingat aja warnanya. Oh, warna ungu. Terus lihat lagi, nolnya ada berapa? Oh, nolnya ada 4. Terus di depannya ada berapa? 1. Oh, berarti ini 10.000. Uang 20.000. Oh, angka di depannya 2. Terus nolnya ada 4. Berarti 20.000. Oke, belajar ya mata uang di rumah. Nah, ini membandingkan lagi pecahan uang. Uang 1.000 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Ya, lebih banyak kan? Uang 1.000 rupiah lebih kecil daripada 2.000 rupiah. Uang 5.000 rupiah lebih besar daripada 1.000 rupiah. Uang 2.000 rupiah lebih kecil daripada 5.000 rupiah. Jadi kalau mama suruh belanja, perhatikan ya uangnya. Kemudian perhatikan juga kalau uangnya lebih berarti tempat kita belanja itu pasti ada kembaliannya atau ada angsurannya. Oke, masih ingat kan simbol-simbol lebih besar simbolnya? Oke, seperti ini. Lebih kecil simbolnya seperti ini dan sama dengan. Kalau sama dengan gampang ya. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Oke. Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda-beda. Coba perhatikan harga berikut. Kalau bayam harganya berapa? 1.000 satu ikat. Satu potong tempe harganya 2.000 satu ikat. 1 kilogram, ini kg, ini kilogram ya. Mangga sama dengan 5.000 rupiah. Jadi harganya itu beda-beda. Oke. Di depan rumah Siti terdapat musola tadi, lihat gambar kan? Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu salat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Ingat ya, bunyi yang teratur berulang disebut irama. Kalau nada adalah bunyi yang beraturan. Kalau irama, bunyi yang teratur berulang. Kemudian banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, coba perhatikan. Ini ada 1, 2, 3. Biasanya kalau 1, 2, 3 dalam kita ingin menyanyi ya, nadanya biasa kita baca do, re, mi. Biasanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, nih keterangan tepuk T itu tepuk tangan, K itu hentak kaki. Nah, kita tepuk tangan 1 kali lalu hentak kaki 2 kali. Atau yang B ini kita tepuk tangan, kita hentak kaki 1 kali, tepuk tangannya 2 kali. Anak-anak bisa praktek di rumah ya. Oke, tepuk tangan, lalu hentakan kaki, 1 kali tepuk tangan, 2 kali hentak kaki. Kalau di B, 1 kali hentak kaki, 2 kali tepuk tangan. Oke. Nah, ini ada beberapa irama dalam dapat digabungkan. Ada bunyi ini contoh, anggaplah ini sumpit ya, sumpit yang dipukul bunyinya tek tek. Kalau kentongan yang dibunyikan bunyinya tong. Jadi tek tek tong, 2 kali kan, tek tek tong. Nah, kemudian ada tek tong tek. Ini kan tek tong tek. Atau bisa dengan tepuk tangan 2 kali, prok prok tuk. Mukul meja itu bunyinya tuk ya. Oke, jadi ingat, memukul sumpit bunyinya tek, memukul kentongan bunyinya tong, menepuk tangan bunyinya prok, memukul meja bunyinya tuk. Nah, bermain kasti. Kalau di sekolah biasanya anak-anak bermain kasti ya pada saat jam istirahat atau jam olahraga kita bermain kasti biasanya. Ini dia permainan kasti ya, biasanya dilakukan per kelompok.
Nah, gerakan melempar dilakukan berpasangan. Jadi kalau kita melempar bola harus berpasangan. Berpasangan itu artinya 2 orang. Kemudian gerakan memukul. Gerakan memukul juga dilakukan berpasangan. Kan ada yang lempar bola, ada yang memukul. Kalau yang di atas melempar, ada yang melempar, ada yang menangkap. Jadi bisa cari-cari di YouTube, apa sih permainan kasti, seperti apa bermain kasti itu. Oke, bermain kucing-kucingan. Nah, ini biasanya kita lakukan. Ada yang di tengah menendang bola, lalu yang di pinggir itu mengoper ke teman lain, dan yang di tengah ini harus mengejar bolanya. Kalau misalnya corona sudah berlalu, kita bisa praktekkan ini permainan di sekolah. Jadi mudah-mudahan ya, kalau nanti sudah di kelas 3 atau kelas berapa ke depannya, bisa dipraktekkan permainan-permainan ini, bermain bermain kasti dan bermain kucing-kucingan. Oke. Gerakan menendang bola. Nah, biasanya kebanyakan menendang bola menggunakan kaki kanan, tapi ada juga yang menggunakan kaki kiri. Nah, gerakan menggiring bola. Menggiring bola itu biasanya kita bawa bolanya. Kemana saja kita pergi, kita bawa bolanya. Maksudnya di lapangan ya, dalam kita bermain bola, kemana saja kita berada di lapangan itu kita bawa bolanya sebelum direbut oleh lawan. Itu namanya menggiring bola. Kemudian menendang bola, kita mengoper ke teman. Nah, tugasku di rumah. Ini tugas Siti di rumah ya. 1, belajar. 2, membantu orang tua. Apa sih membantu orang tua? Banyak yang bisa kita lakukan membantu orang tua. Mencuci piring itu termasuk membantu orang tua. Memasak, mengepel, menyapu, menjaga adik, menutup jendela. Itu adalah hal yang harus dilakukan untuk membantu orang tua. Kemudian berkumpul bersama keluarga. Kalau berkumpul bersama keluarga, jadilah anak-anak yang sopan, anak-anak yang baik, menghormati orang lain, tidak lari sana lari sini. Kalau mau lewat di depan orang banyak harus bilang permisi. Kemudian merapikan tempat tidur. Ini termasuk tugas di rumah ya, anak-anak juga bisa lakukan di rumah. Nah, Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Nah, yang cewek-cewek di rumah, anak-anak gadis harus membantu orang tuanya, membantu ibu ya di dapur menyiapkan makanan. Kalau yang anak cowok-cowok bisa membantu ayah. Nah, contoh di sini Ali membantu ayah mencuci sepeda motor. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Nah, berkumpul bersama keluarga. Pada hari Minggu Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya. Ini masa kecil ayah dan ibu ya. Ayah menceritakan masa kecilnya. Waktu kecil ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek. Desa ayah terletak di lereng gunung. Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas. Kakek memiliki sawah yang luas. Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah, menanam sayur, jagung, dan padi. Sawah kakek sangat subur. Jadi biasanya kita senang ya kalau pergi ke sawah atau pergi ke kebun membantu orang tua. Hasil pertanian dari desa bermacam-macam. Sayur-sayuran berasal dari desa. Buah-buahan juga berasal dari desa. Kita dapat membeli sayur dan buah dengan berbagai pecahan uang. Jadi ingatkan pecahan uang tadi, 1 ikat kacang panjang harganya Rp500, 1 kilogram tomat harganya Rp2.000, 1 sisir pisang harganya Rp5.000, 1 ikat bayam harganya Rp1.000, jadi harganya beda-beda ya. Oke, kita akan belajar menyusun kata. Susunlah kalimat berikut dengan benar. Nah,
membeli baju saya ibu bersama. Ini kacau, kalimatnya kacau ya, maksudnya masih berantakan. Gimana caranya supaya kita membuat kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang bagus? Membeli baju saya ibu bersama. Kira-kira apa yang bagus untuk jadi kalimat ini? Nah, ini Mem sudah buatnya. Saya membeli baju bersama ibu. Nah, jadi kalimat yang enak didengar. Kemudian di awal dari kalimat ini Mem sudah bikin ada garis di bawahnya. Selalu harus dimulai dengan huruf besar. Memperhatikan waktu ujian masih ada beberapa yang menulis dengan huruf kecil. Harus dimulai di awal dari kalimat, harus dimulai dengan huruf besar. Contoh kalimat yang kedua. Itu sehat, bersih, indah, dan. Bagaimana ini kok itu sehat, bersih, indah, dan? Berarti kalimat ini masih berantakan, masih tertukar-tukar. Gimana caranya saya mengaturnya? Nah, bersih itu sehat dan indah. Oke. Lanjut ya. Membuat kalimat. Nah, buatlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat. Jadi, ada satu kata. Ini hanya satu kata. Kita harus membuatnya dalam bentuk kalimat. Gimana caranya? Ini dia. Tinggal tambah ya. Ibu memberi buku kepada adik. Jadi terserah mau kalimat apa aja tambahannya. Yang penting itu kalimatnya bagus dan ada kata memberi di dalamnya. Ibu memberi buku kepada adik. Mengasihi. Saya sangat mengasihi ibu dan ayah. Jadi jangan lupa ya. Kata ini mengasihi ini harus ada di dalam kalimat. Nah, ini namanya kalimat, terdiri dari beberapa kata. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kata. Itu adalah sebuah kalimat. Kalau kalimat yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata. Oke. Di sini ada lagu Desaku diciptakan oleh Elmanik. Mem harap anak-anak bisa buka di YouTube ya, cari lagunya lalu pelajari lagunya. Kalau boleh lagunya dihafal ya. Ini lagu Desaku, judulnya Desaku. Kalau anak-anak sudah cari pasti akan muncul. Diciptakan oleh Elmanik. Oke anak-anak, pelajaran kita sudah sampai di sini. Jangan lupa jika diberikan tugas, rajin mengerjakan tugas ya, atau homework. Nah, ini dia yang dimaksud di ujian. Homework itu adalah pekerjaan rumah. Oke, thank you atas perhatiannya. Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Jangan malas-malas untuk membuat tugas yang diberikan. Nah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya. Rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika ingin bepergian, dan menjaga jarak. Jika boleh di rumah aja, tidak perlu keluar-keluar mengikuti orang tua. Anak-anak di rumah aja belajar ya, rajin belajar. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita saat ini, kita berdoa ya. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami telah belajar, biar apa yang telah kami pelajari kami boleh mengerti. Berkati anak-anak yang ada di rumah bersama orang tuanya, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, semoga corona ini cepat berlalu dan kami boleh bersekolah di sekolah, bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih untuk berkat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, bye-bye. See you next time. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah.